Kasus dugaan penghinaan lambang negara yang mengguncang pedangdut Zaskia Gotik pekan ini kian bergulir pelik. Pasalnya kemarin, sejumlah artis seperti Ayu Ting Ting, Julia Perez hingga Denny Cagur memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang melilit Zaskia Gotik. Tapi benarkah kesaksian Ayu Ting Ting, Julia Perez hingga Denny Cagur bakal memberatkan Zaskia Gotik? Mengapa tiba-tiba saja pengacara Zaskia Gotik bahkan mundur di tengah jalan? Dan benarkah Zaskia Gotik menghilang? Kita simak liputannya berikut ini. Buntut panjang kasus dugaan penghinaan lambang negara yang kini mengguncang Zaskia Gotik kini seolah mendulang babak pelik. Bagaimana tidak, setelah beramai-ramai dilaporkan oleh sederet ormas hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat hari Senin kemarin, giliran pihak Polda Metro Jaya yang meski tanpa pelaporan atau tanpa delik aduan mulai memproses kasus keselio lidah Zaskia dan memanggil satu persatu saksi. Tak main-main, artis Ayu Ting Ting, Julia Perez juga Denny Cagur pun bersama-sama mendatangi markas Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan menyisakan tanda tanya. Benarkah kesaksian sederet artis yang turut menyaksikan momen naas jawaban Zaskia yang menyebut lambang sila kelima Pancasila dengan bebek nungging tersebut akan semakin memberatkan posisi Zaskia? Denny, Anda ngomong dong, jangan main masuk aja. Ini kan ada kasus. Kita pengen tahu dulu, kita komentar. Penyidik mengatakan bahwa ini laporan yang datangnya dari penyidik sendiri, jadi artinya itu LP model A, akibat dari patroli yang mereka lakukan di medsos dan menemukan ada hal-hal yang menurut mereka itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sekitar 19 ya. 21. Saya 18. Ya berkisar 18 sampai 21 ya. Pertanyaan seputar apa aja, Mbak? Seputar apa yang kita lihat, yang kita alami, yang kita dengar di lokasi waktu kejadian. Kalau memberatkan belum bisa kita simpulkan karena jawaban mereka kan versi dari mereka bahwa mereka menjawab secara spontan. Kalau pertanyaan mungkin udah disiapkan dari awal, tapi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil pemeriksaan 3 saksi hari ini, mereka menjawab secara spontan, khususnya untuk Ayu Ting Ting dan Mbak Julia Perez. Ironisnya, di hari yang sama, tim kuasa hukum Zaskia yang semula begitu teguh membela Zaskia tiba-tiba menyatakan diri untuk mundur. Apa yang sebenarnya terjadi? Diserbu pelaporan dari sederet pihak dan kini bahkan disidik pihak Polda Metro Jaya meski tanpa pelaporan, mungkinkah pihak pengacara Zaskia jadi gentar dan memilih untuk mundur? Jawabnya pun justru mengejutkan. Kedatangan kita hari ini ya selaku tim kuasa hukum Zaskia Gotik ya, guna untuk mengecek laporan-laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami selaku tim kuasa hukum ya ada berbeda prinsip dengan klien kami ya. Klien kami anggap tidak kooperatif, klien kami anggap ya tidak bisa menghargai tim kuasa hukum apalagi lambang negara. Maka dengan bersamaan per hari ini kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia menyatakan mengundurkan diri. Ya, sejak diguncang tudingan telah menghina dan melecehkan lambang negara, Zaskia Gotik memang belum pernah secara resmi berusaha meminta maaf, melainkan terdesak ditemui oleh media. Ironisnya, alih-alih memenuhi permintaan sang mantan pengacara untuk meminta maaf secara resmi, hanya jajaran sahabat hingga keluarga Zaskia saja yang bahu-membahu memohon agar publik memberikan maaf untuk Zaskia Gotik. Tapi kemanakah kini Zaskia berada? Tanpa bermaksud membenarkan apa yang dilakukan Zaskia. Tapi menurut saya polemik ini
Tapi polemik yang terjadi sudah cukup untuk menjadi masukan dan bahan evaluasi. Tidak hanya buat Zaskia secara pribadi, tapi juga buat semua yang bergelut di dunia entertainment dan dunia hiburan. Permohonan maaf yang disampaikan oleh Zaskia adalah bentuk penyesalan yang dalam. Setiap orang bisa saja khilaf. Dengan adanya polemik di media dan masyarakat, sejatinya sudah menjadi hukuman sosial bagi Zaskia. Saya mewakili Zaskia sebagai sahabat. Saya menyampaikan permohonan maaf atas nama Zaskia. Dia manusia biasa yang luput dari salah. Nggak mungkin Neng itu mengatakan itu yang sebenarnya, ya gitu. Pasti yang namanya gila lucon, ya keseleo dikit mungkin kan gitu. Kata Abah, ya itu mungkin minta dimaafin aja Neng, minta maaf ke semua ini. Ya Neng minta maaf aja, ya Abah juga pun minta maaf, ya mungkin salah ucapan itu. Bukannya mungkin salah, memang salah kan gitu istilahnya ya kan. Ya istilah kalau dengar ini sih emang salah. Tapi memang itu kan bukannya disengaja gitu ya kan. Nggak disengaja. Saya berkali-kali bicara, tolong Neng ya kami wakili, ya kami dampingi atau secara pribadi harus menyatakan permohonan maaf resmi. Saya bilang ya, bukan karena dikejar media ya, tapi memang atas dasar itikat baik Neng menggelar jumpa pers menyatakan permohonan maaf gitu. Nah, itu yang sampai sekarang ya kami belum mendapatkan satu kepastian. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Deras diguncang pro kontra publik, kemanakah kini Zaskia berada? Benarkah kini Zaskia bak menghilang di telan bumi, membiarkan keluarga dan temannya yang rela pasang badan meminta maaf atas nama Zaskia? Entahlah, yang jelas kehadiran Ayu Ting Ting, Julia Perez, dan Denny Cagur mengurai kesaksian di markas Cybercrime Polda Metro Jaya hari Senin kemarin, kabarnya mencuatkan persoalan baru bagi Zaskia Gotik. Tidak hanya diperkarakan dengan pasal 154A dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPD Fahira Idris, benarkah kini Zaskia juga terancam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau IT dengan ancaman hukuman yang tak kalah berat. Zaskia mungkin minggu depan. Beliau public figure dan juga tiap tahun pasti merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan. Jadi seharusnya sih yang bersangkutan mengetahui. Yang jelas saya memasukkan di pasal 154A KUHP. Belum lagi nanti penyidik akan mengembangkan ke pasal 24 Lambang Negara. Mungkin juga nanti penyidik akan menyambung lagi pada Undang-Undang ITE, ya. Mungkin tidak ada maksud tertentu, mungkin ya. Tapi nasi sudah menjadi bubur bahwa yang namanya lambang negara dari dulu ya memang tidak boleh dimain-mainin, gitu. Nggak boleh dipecandain. Bukan soal di mana dia nggak sekolah atau apa, itu kan soal latar belakang gitu. Emang itu menjadi jaminan bahwa kalau sekolahnya bagus, kemudian dia juga ngomongnya bagus, kan nggak juga. Tapi ini gini, tapi dia sadar dong, dia sekarang udah public figure kan harusnya gitu. Orang sudah biasa show di mana-mana, kok udah biasa berhadapan dengan tidak hanya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang kan kalau nyanyi. Ya karena posisi ini kan ya dari awal harusnya bukan soal kemudian dibawa, dia kan nggak sekolah, itu bukan nggak ada urusan kalau menurut saya gitu. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan kisah duka lara keluarga Ucup Nirin di balik pemakaman Haji Nirin sang ayah.